Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 3 tematika. Sekarang kita masuk pada subtema ke-4, halaman 174. Untuk revisi buku tematik tahun 2018. Oke, keajaiban dari perubahan wujud di sekitarku. Nah, ini kita lihat. Ini adalah menguap, kopi ini menguap. Nah, saat kita bicara, apalagi udara dingin ya, kita akan mengeluarkan uap. Ya, ini adalah uap. Ya, itu adalah uap. Wow, kok kena leher nggak enak rasanya. Nah, ini adalah uap. Nah, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang dimulai dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui perubahan wujud di sekitar kita, dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Ya, jadi banyak sekali ya. Siklus terjadinya hujan mulai di sini garis pantai misalnya, ini laut, ya, ini adalah darat. Mulai penguapan, ini berubah wujud dari cair menjadi uap. Terus kemudian di sini akan menjadi awan, ya. Awan ini akan menjadi titik-titik air jadi hujan. Ya, ini dari uap menjadi air. Ya, ini namanya pengembunan atau di sini biasa kita sebut sebagai kondensasi. Di sini ada pengembunan atau kondensasi. Di sini evaporasi atau penguapan. Nah, ini adalah salah satu siklus air yang penting, ya, yang membuat bumi ini layak ditinggali. Salah satunya adanya siklus air. Ya, di sini lautan. Kita lanjutkan. Garam membuat masakan menjadi lezat, ya, karena rasanya asin. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, ya, pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak lebih dulu harus dipadatkan. Dibuat petak-petak seperti ini. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut, ya, dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Sekitar 210 hari atau setengah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Karena akan dipenuhi air lagi, ya. Karena garam berubah menjadi larutan lagi. Garam akan berubah menjadi larutan garam lagi. Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam yang telah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Ya, jadi ini salah satu alasannya. Kalau kena air hujan, ya ini lagi. Ya,
Sebab kualitas garam akan menurun saat dia kering lagi, ya tetap menurun ya. Itu tidak bagus. Itu karena terlarut lagi garamnya, yang sudah jadi kristal menjadi larutan lagi air hujan. Nah, kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bahan dasar pembuatan garam adalah air laut. Ya, air laut itu banyak mengandung garam. Saat airnya dijemur dan airnya menguap, garamnya akan tertinggal. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Sulawesi. Ya, contohnya tadi disebutkan ya, di Pantura Jawa, pantai utara Jawa, Sulawesi, ya, di Pulau Jawa, Madura termasuk Jawa sebenarnya, Sumatera, Sulawesi, ya, dan pantai Nusa Tenggara. Oke, proses perubahan wujud yang terjadi pada garam adalah menguap. Ya, airnya menguap, garamnya akan tertinggal. Ini Sulawesi. Pernyataan yang benar adalah air menguap karena terkena sinar matahari. Garam yang dihasilkan bersih dan air laut harus ditambahkan setiap hari agar kualitasnya garam bagus. Garam harus dipanen saat musim penghujan. Ini salah. Yang benar air menguap karena terkena sinar matahari. Ya. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah 210 hari. Ya. 210 hari. Ada di sini. Ya, setelah sekitar 210 hari. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Pertama, garam dialirkan dari laut. Air laut dialirkan ke tambak garam atau ke ladang garam. Ya, ini adalah ladang garamnya. Ya, ini adalah saluran ke laut misalnya. Ya, dialirkan. Biasanya mengalirkannya salah satu caranya karena di sini garamnya lebih tinggi, tambak garamnya biasanya lebih tinggi, bisa memakai tenaga alternatif. Ya, kalau di Gresik, ya, saya lihat tenaga alternatif dengan menggunakan baling-baling, pakai tenaga angin. Lalu ini dipompakan menuju ke sini. Ya, air laut dipompakan ke sini. Di sini berputar baling-balingnya. Ya, air laut bisa masuk ke dalam tambak garam. Ya. Ini saluran air menuju ke laut. Ya, dimasukkan, dialirkan. Kemudian dibiarkan di atas terik matahari. Ini adalah tambak garam. Ya, dibiarkan di panasnya terik matahari. Lalu air di sini akan segera menguap. Ya. Air dibiarkan terpapar sinar matahari, sinar matahari agar ya menguap, air menguap. Ya. Kemudian setelah semua air menguap, timbullah kristal garam.
di sini timbul kristal garam. Ya. Airnya sudah menguap semua, timbullah di sini kristal garam. Ya. Kristal garam. Ya, kemudian dipanen. Ya. Kemudian dipanen. Di sini terlihat Pak Tani sedang memanen garam. Mana ini Pak Taninya? Di sini sedang memanen garam. Agak susah juga menggambar ya, Pak Tani memanen garam ini. Bentar. Nah, ini didorong. Nah, tumbukan garamnya ini, tumbukan garamnya. Oke. Jadi seperti gambar pada ilustrasi tadi, ya, ini tumpukan-tumpukan garam ini bisa segera diambil. Ya, mana Pak Taninya tadi? Gambarnya Pak Tani. Oh, enggak ada. Nah, ini gambarnya. Mendorong garam, ya. Oke. Garamnya dipanen seperti ini. Oke. Garam siap dipanen setelah 210 hari. Oke. Kita lanjutkan lagi. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 1 menit? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Ya, satuan jam dapat dirubah menjadi satuan menit. Diskusikan bersama temanmu, isikan hasilnya pada titik-titik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, perhatikan cara menyelesaikannya di bawah ini. 2 jam ya 2 kali 60. Ya, menjadi 120 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa waktu yang diperlukan dalam jam? Ya, menit jadikan jam dibagi 60. Ya, di sini. 90 menit sama dengan 60 menit tambah 30 menit. Sama dengan 1 jam tambah 30 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Ya, ini campuran sih, bukan hanya dalam menit ya. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ya, jadi ini campuran satuan jam dan menit kalau ini. Kalau hanya jam saja, ini sama dengan 1 jam 30 menit itu sama dengan 1,5 jam. Ya, loh kok bisa? Ya, 30 menit. Ini sama dengan kalau jadikan jam 30 bagi 60 jam. Sama dengan setengah jam atau sama dengan 0,5 jam. Kalau ditambahkan 1 ya 1,5 jadinya. Ya, ini kalau seluruhnya dalam jam, tapi di sini diberikan caranya di buku itu campuran. Ya kita ngikut saja. Setelah memanen garam, petani membawa garam ya hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik sama berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam itu 60 menit.
tambah 20 menit berarti 60 menit tambah 20 80 menit. Seperti itu caranya. Istilah satuan waktu berikut 1 jam 60 menit. Ya, 1 menit 60 detik. Ya. 1 jam sama dengan 60 menit, 2 jam 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Ya, 2 kali 6 kan 12. Terus tambah 0 gitu. 3 jam ya 3 kali 60 menit. Ya, sama dengan 3 kali 60 adalah 18, 180 berarti. 4 jam 4 kali 60 240 menit. 5 jam berarti 5 kali 60 sama dengan 300 menit. Ya, seperti itu. Ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit. 1 jam itu ya ini adalah 60 menit ditambah 45 menit menjadi 0 tambah 5 adalah 5. 6 tambah 4 10, 105 menit. 5 jam 2 jam 50 menit, 2 jamnya itu menjadi 2 kali 60 adalah 120. Ya, 50 ditambahkan di sini. Ya, maka 0 tambah 0 adalah 0, 2 tambah 5 7, terus 1. 170 menit. Kita lanjutkan. 3 jam 5 menit. 3 jam itu 3 kali 60. Ya, 3 kali 60 sama dengan 180 menit. Tambah 5 menit ditambahkan 185 jadinya. 6 jam berarti 6 kali 60 sama dengan 360. Ya, 360. 6 kali 6 kan 36. 360 tambah 16. Ini 0 tambah 6 adalah 6. 6 tambah 1 adalah 7. Ya, 376. Lanjut. 7 jam 60 menit berarti 7 kali 60. 420. Ya, 420 menit ditambah 60 menit. 60 menit pada intinya 1 jam ya. Di sini 0, 2 tambah 6. Ya, 2 tambah 6 ini sama dengan 8. 480. Atau ini sebenarnya adalah 8 jam. 8 jam. Ya, tinggal 8 kali 6 saja. 8 kali 60 sama dengan 480. Langsung gitu juga bisa. Ya, ini 1 jam misalnya. 7 jam 60 menit sama dengan 8 jam. Ubahlah satuan menjadi jam. 60 menit, ya 60 bagi 2. Ya tinggal bagi 60. Ya kalau ini bagi 60 akan menjadi 1 jam. Kalau ini dibagi 60, dia akan menjadi 2 jam. Dibagi 60 menjadi 3 jam. Dibagi 60 menjadi 5 jam. Seperti itu. Tinggal bagi 60. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Dari menit menjadi jam. Oke, kita kerjakan. 70 menit itu adalah 60. Nah, ini kita kerjakan di sini. 70 menit itu adalah 60 menit ditambah 10 menit. 60 menit itu 1 jam. 1 jam 10 menit. Itu. 160 menit adalah 120 ya ditambah atau 6 kali 2, 6 kali 3 nggak bisa. Ya, ditambah 40 menit. Ya. 120 ini 2 jam dibagi 60. Bagi 60 sama dengan 2 jam. Ya, di sini 40 ditambahkan saja. 204. Ya, yang paling dekat dengan 6 kali berapa ini? 204. 6 kali 4 240 kebanyakan. 18 saja. Ya. Jadi 18 ini 3 kali 60 ini adalah 180. 214 dikurangi 180. Sini 4, di sini pinjam 1, jadi 11 kurangi 8 adalah 3. Ini tinggal 1 habis 34. Ya, 34. Berarti di sini dibikin 180 dikali ditambah 34. Nah, 43 tambah 8 ini kan 11 ya pas. Ya, 180 tadi adalah apa? 180 ini didapatkan dari 3 kali 60. Berarti ini 3 jam.
Ya kalau dibagi 60 sama dengan 3. 3 jam sisanya 34 menit. Tuh, seperti ini. Lanjut. 330 yang paling dekat 6 kali 5. 6 kali 5 300. 300 sisa 30. Nah, ini mudah ya. Ini kalau dibagi 60 adalah sebenarnya 5. 5 kali 6 kan 300. Di sini 5 jam 30 menit. Nah, 420 tadi ada pas ya. 420 itu adalah 60 kali 7. 60 kali 7 adalah 420. Berarti pas 7 jam. Ya, 420 tambah 0. 7 jam 0 menit. Ya, 420. Nah, lanjutkan lagi. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, ini dari air menjadi gas. Cair menjadi gas. Cairan yang nempel di baju berubah menjadi gas. Ya, benar, penguapan. Ya, jadi cair menjadi gas ini adalah penguapan. Sama persis seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dari dalam baju yang basah menguap karena terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini, ikutilah langkah-langkahnya. Ya, pertama kaos dilembarkan gitu ya di tempat yang enak gitu, atau di pangkuan kita juga bisa. Lalu ini dilipat sedikit bagian bawahnya, terus dilipat bagian lengan kiri, terus lengan kanan, ya, terus kemudian dilipat jadi 2, ya, jadilah lipatan yang rapi. Oke. Kamu telah berhasil melipat kaos, berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Nah, tantangan. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkahnya. Ya, di sini diperkirakan ada di tengah dan tempat lipatan. Jadi lipatannya dimisalkan nanti di sini ke sini. Jadi di sini adalah titiknya. Kemudian titiknya dipegang, kaosnya diputar, ya, langsung terlipat. Wah, ini bisa dilihat di DIY ya. Ya, di YouTube banyak cara melipat baju seperti ini. Dan itu keren. Orang tua dapat membantu siswa berlatih melipat pakaian di rumah. Kalian lihat ya di life hack. Ayo mencoba asiknya membuat gulali. Ini sudah masuk pada pembelajaran 2. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah pembuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, 3 pewarna makanan, dan 4 tusuk sate. Campurkan 500 gram atau setengah kilo ya gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate membentuk seperti aneka bentuk yang kamu sukai. Ya, nggak sebagus ini juga biasanya ya. Dulu waktu SD Pak Ali itu paling suka jajan gulali itu, ya. Jadi
Kita bisa cek di Google gulali tradisional itu seperti apa. Ya, nah, kita cek gulali tradisional, gulali Bandung gitu aja coba ya. Kita lihat gambarnya. Ini secara tradisional. Ini sudah modern kalau ini ya. Seperti tadi bentuknya ya. Kalau dulu Pak Ali sukanya jajan gulali tradisional. Ada wijennya gitu, masih ingat lah. Seperti inilah jajanan Pak Ali dulu, gulali tradisional ya. Seperti ini bentuknya. Nah, ada wijennya ya, warnanya coklat. Seperti ini, jadi tidak rapi-rapi banget tapi nikmatnya luar biasa lah. Diambilnya seperti ini ya, diambilnya ini lengket sekali ya, kayak aspal gitu tapi jaminan enak. Dikasih wijen ya, diolor-olor. Nenek-nenek yang jual sama seperti ini ya, masih ingat Pak Ali. Nah ini dimut sampai habis. Very very nice ya. Jika sudah dingin dan mengental boleh dibentuk. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulai. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Proses apa yang terjadi pada pembuatan gulali? Terjadi pada pembuatan gulali penguapan. Proses penguapan. Terus kemudian proses pembuatan gulali ya. Bagaimana cara membentuk gulali? Ya. Atau ini ya. Untuk membuat satu resep gulali, berapa gula yang dibutuhkan? Satu resep gulali berapa gula yang dibutuhkan? 500 gram atau setengah kilo. Kemudian untuk satu resep gulali berapa air yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan untuk membuat satu resep gulali. 250 apa tadi, mililiter apa gram? 250 mililiter. Bagaimana prosesnya? Bagaimana proses pembuatannya? Aduk larutan gula ya di atas api sedang sampai mengental. Nah, ini prosesnya. Ya, gitu aja.
Nah, banyak prosesnya ya. Cuman air campur gula di ditaruh di atas ini. Ya. Masih ada pertanyaan lagi. Ya, apa topping gulali tradisional? Wijen, tapi tidak ada di sini ya. Kita yang ada saja, yang ada di sini. Ya. Ya. Kemudian ya, apa yang sudah bagian akhir ya? Bagaimana cara menyajikan gulali? Cara menyajikan gulali dengan dililitkan ditusuk taste. Oke. Kamu sudah melakukan dan mencermati, tusuk es krim juga tidak apa-apa ya sebenarnya. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Peristiwa. Di sini peristiwa bercampurnya air dengan gula. Air dengan gula. Perubahan wujud yang terjadi dari padat menuju ke larutan ya. Namanya larut. Dari padat ya, gula padat menjadi larutan. Menjadi larutan gula. Kemudian peristiwa waktu direbus ya di atas api. Peristiwa yang terjadi adalah penguapan ya, air. Kemudian setelah air buram didiamkan ya. Sudah didiamkan. Nah, saat didiamkan terjadi perubahan wujud pengkristalan. Ya. Larutan gula menjadi gulali. Ya. Kita lihat di langkah yang sini. Ya, ada aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan. Saat didiamkan ini terjadi adonan mengental. Proses mengental ini proses kristalisasi, membentuk kristal-kristal kecil gitu. Ya. Pengkristalan atau pengentalan. Ya, dari larutan gula menjadi gulali. Ada perubahan wujud dari cair menjadi padat. Padatnya tapi lembek ya. Dari cair menjadi padat. Menjadi padat. Tapi nggak padat-padat banget ya. Kalau dibiarkan ya lama-lama padat beneran itu. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Maka pekerjaan terasa berat. Dari yang seharusnya pekerjaan menjadi lebih berat dari seharusnya. Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu makna contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah ya,
kita contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu adalah definisi ya. Kita mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Ini salah satu sikap bersatu ya. Jadi tidak egois ya, biar bisa bersatu ya. Contoh sikap bersatu adalah memainkan peranannya masing-masing, memainkan perannya masing-masing dalam kelompok percobaan. Nah, jadi enak kalau kita bersatu, semua melaksanakan perannya masing-masing. Ayo mengamati, dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, bermain bersama. Nah, ini bersatu. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan bersama. Contohnya boleh ditambahkan ini, bermain bersama. Ya, dalam bermain bersama harus mengutamakan kepentingan bersama. Jangan mainan dikuasai sendiri misalnya, nggak bisa. Nah, di sini membantu ibu, bersatu juga, ya membantu ibu. Terus membantu adik untuk belajar, ini juga contoh sikap bersatu. Membantu ayah untuk membersihkan motor, ini bersatu. Kalau main sendiri seperti ini contoh sikap tidak bersatu ya. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Sore hari aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong buat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Ya, aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga, presentasikan di depan kelas. Ya, ini bisa ditambahkan ke sini juga. Mementingkan kepentingan kelompok dari atas kepentingan pribadi, ya, dan saling tolong-menolong. Ya, ini sikap bersatu itu seperti itu. Kita lanjutkan. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain sepak bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. Loh, mana tadi? Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi apa-apa, mulai. Anak pertama menggiring bola ke anak kedua menggiring bola ke anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Ya, saling menggiring-giring. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya.
Nah, seperti ini. Ini dikasihkan ke sini, dari sini kasihkan ke sini, dari sini kasihkan ke sini, dari sini kasihkan ke sini, gol, akhirnya masuk. Setelah melakukan pemanasan, cara tercepat untuk menggiring bola diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut: menggiring bola dengan kaki bagian luar, ya. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Banyak caranya ya. Menggiring bola menggunakan punggung kaki. Kemudian coba menggiring bola dengan ketika gerakan tersebut, gerakan mana yang mudah kamu lakukan, berlatihlah bersama temanmu dan kombinasikan ketiganya ya, biar kocekan kalian semakin enak dalam bermain sepak bola. Kegiatan bersama orang tua, berdiskusilah bersama orang tuamu, diskusikan tentang contoh sikap bersatu di lingkungan rumah ya. Bersatu itu saling menolong, saling perhatian, saling peduli ya. Lakukan 3 refleksi bersama. Apakah anggota keluarga sudah bersatu? Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran 3 di video berikutnya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi untuk playlistnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.